Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berjumpa lagi. Saat ini saya berada di satu desa di Majalengka untuk bersilaturahmi dengan kedua orang tua. Karena itu seperti biasa kami gunakan kesempatan ini untuk sharing, untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang keberadaan diri kita. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir coba untuk membuka surat Al-Baqarah ayat 1 dan ayat yang kedua. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama, ayat yang ke-1 Allah kemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif Lam Mim seperti juga Alif Lam Ra dan lain sebagainya, termasuk Yasin, banyak sekali diinterpretasikan oleh para ulama dengan berbagai macam penafsiran. Alif Lam Mim ada yang menginterpretasikannya, menafsirkannya alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tetapi kebanyakan bahwa para ulama menafsirkannya sebagaimana yang tertuang di dalam tafsir Jalalain, Alif Lam Mim Allahu a'lamu bimuraddihi bizalika. Allah lah yang lebih mengetahui bimuraddihi dengan maksudnya, bizalika dengan yang demikian itu. Dikemukakan di dalam tafsir Jalalain, hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuan berkenaan dengan Alif Lam Mim. Jadi beliau, para ulama yang kemudian Allah berikan rahmat kepada mereka, menyerahkan penafsiran Alif Lam Mim hanya kepada Allah lah yang lebih mengetahui tentang Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuraddihi bizalika. Dan pada hakikatnya bahwa Allah turunkan Al-Quran dan ayat-ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Hakikat sejatinya, tujuan, maksud dan tujuan diturunkannya ayat-ayat tersebut di dalam Al-Quran, hakikatnya hanya Allah sendiri yang mengetahui tentang tujuan tersebut, tentang maksud tersebut. Penciptaan jagat raya, alam jagat raya, hanya Allah sendiri yang mengetahui hakikat, maksud dan tujuannya. Allah lah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Sifat ini juga dituangkan di berbagai macam ayat tentang sifat mubalaghahnya Allah, isim sifat mubalaghahnya Allah berkenaan dengan ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Latif, Maha Lembut, khabirun, juga Allah Maha mengetahui. Jadi sekali lagi bahwa Allah lah yang lebih mengetahui maksud dan tujuan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di alam raya ini, termasuk hakikat, maksud dan tujuan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim Allahu a'lamu
bimuraddihi bizalika. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah ayat yang kedua daripada Al-Baqarah. Zalika ay hadza zalikal kitabula, itulah Alkitab. Ay hadzal kitab, inilah Alkitab. Maksudnya Al-Qur'an, yaqra'uhu Muhammadun. Yaqra'uhu Muhammadun bihi. Alkitab itu yang Kanjeng Nabi Muhammad membacanya dengannya. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an. Zalikal kitabula, kitab itu, Quran itu, la raiba, tidak ada keraguan, la syakka, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Di dalam kandungan dan isi Al-Quran itu nggak ada keraguan. Ayat-ayatnya, ya, surat-suratnya, isi kandungannya di dalam Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran tersebut, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya itu dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan perkataan Nabi Muhammad. Akan tetapi itu semua apa yang ada di dalam Al-Quran, annahu min indillah, bahwasanya semuanya itu min indillah. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dari sejak dahulu, sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad sampai dengan sekarang juga, banyak sekali orang masih meragukan tentang Al-Quran. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang tidak suka dengan Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang tidak suka dengan Al-Quran, selalu menisbatkan bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Padahal jelas-jelas bahwasanya laisal kalamil basar, laisa kalamul basar, bahwasanya Al-Quran itu bukanlah perkataan manusia. Bahkan dalam satu ayat di dalam Al-Baqarah, ayat Allah menantang, jika seandainya kalian anggap bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, maka Allah tantang di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna al abdina fa'tu bisuratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tantangan ini dari sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang masih berlaku. Sampai saat ini masih berlaku tantangan tersebut yang Allah kemukakan di dalam ayat Al-Baqarah. Fa in kuntum fi raibim, maka jika kalian dalam keraguan, masih saja kalian ragu-ragu, mimman nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad. Kalian menyangka bahwasanya Quran ini adalah buatan Muhammad. Kalian mengira bahwasanya Quran ini adalah perkataan Muhammad. Maka Allah tantang kalian yang berprasangka buruk seperti itu, fa'tu bisuratin min misli. Kata Allah, maka buatlah oleh kalian, ya, dengan satu surat saja, semisal satu surat di dalam Al-Quran. Fa'tu bisuratin min misli. Kalian tidak mampu membuat satu surat dari Al-Quran. Kalian tidak mampu membuat Al-Quran satu surah daripada surah Al-Quran. Ya. Maka Allah kemukakan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau begitu, undanglah oleh kalian penolong-penolong kalian, tentunya selain Allah. Undang. Sama-sama kalian bermuktamar, sama-sama kalian berkumpul, bikin Al-Quran. Yuk bareng-bareng, jin kalian kumpulkan, setan kalian kumpulkan, seluruh makhluk yang ada di langit kalian kumpulkan. Nggak tanggung-tanggung, malaikat kumpulkan.
kalian bermuktamar membuat Al-Quran, mangga silakan. Min dunillah, tentunya selain Allah, silakan. Wadu'u syuhada aku min dunillah, ya, wadu'u syuhada aku min dunillah in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar bahwasanya Quran itu adalah buatan Muhammad, bahwasanya Quran itu adalah perkataan Muhammad, maka buatlah, berkumpullah kalian semua, seluruh makhluk, membuat Al-Quran. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tantangan itu sampai saat ini tidak terjawab oleh mereka. Ya, tidak ada seorang pun di antara mereka, tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk mereka, ya, tidak ada makhluk pun, ya, yang bisa membuat Al-Quran. Ya. Sampai saat ini tidak ada orang yang mampu membuat Al-Quran. Sekali lagi, rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tantangan ini masih berlaku. Ya. Tantangan ini masih berlaku ila yaumil qiyamah. Tantangan ini masih berlaku sampai hari kiamat. Fa'tu bi suratin min misli wadu'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. La raiba fihi. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Jumlatun nafi khabarun. Jumlah nafi, kalimat nafi la raiba ini adalah menjadi khabar. Ya. Mubtada'u zalika, mubtada'uhu zalika. Sedangkan mubtada'nya adalah zalika. Zalikal kitabula, bermula ini kitab. Zalikal kitabula, bermula itu kitab. La raiba, adalah dia tidak ada keraguan. Jadi sekali lagi bahwa la raiba ini menjadi khobar daripada zalika. Zalika adalah mubtada. Wa zalika wa isyarah ay zalika, dan bermula isim isyarat yaitu zalika li ta'zim. Jadi isim isyarat yang berupa zalika itu adalah sebagai bentuk ta'zim, pengagungan. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita benda itu berada dekat dengan kita, maka tidak layak kita sebut dengan zalika, tapi haza. Haza dalam penggunaan penafsiran zalika adalah karena yang kita baca ini adalah Al-Quran. Hazal kitab la raiba fi. Tapi aslinya dalam bentuk teksnya adalah zalika. Zalika li ta'zim. Ta'zim, zalika li ta'zim. Zalika ini adalah isim isyarah yang mengemukakan bahwa benda tersebut jauh. Jadi para mufasir mengemukakan bahwa kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi. Kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi, sehingga menggunakan zalika sebagai bentuk rasa pengagungan terhadap Al-Quran. Jadi zalika li ta'zim adalah untuk mengagungkan, memuliakan daripada kedudukan Al-Quran. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Hudan, hudan ay hadin. Hudan ini adalah khobar rusani, khobar yang kedua. Berarti di dalam satu ayat ini Al-Baqarah ayat yang kedua ada dua khobar. Yang khobar pertama la raiba, khobar yang kedua hudan. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, inilah Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Bermula Al-Quran ini hudan ay hadin adalah sebagai petunjuk. Rekan-rekan yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan Al-Quran adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia, dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia, meraih kebahagiaan di akhirat. Allah sangat sayang kepada makhluknya. Allah sangat mencintai manusia.
Karena rasa cinta dan sayangnya Allah, maka Allah turunkan satu Alkitab yaitu Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada mereka dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia, meraih kebahagiaan di akhirat. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak semua orang bisa menjadikan Quran ini menjadi petunjuk. Orang-orang kafir tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang-orang musyrik tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang-orang munafik tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah, Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Asyairuna ila taqwa. Sairuna ila taqwa. Siapakah orang muttaqin? Yaitu orang yang membentuk ya, untuk menjadi takwa. As-sairina ila taqwa. Ya. Itu orang-orang yang membentuk dirinya dalam rangka menjadi manusia yang bertakwa. Membentuk pribadinya menjadi pribadi yang bertakwa. Membentuk hatinya menjadi hati yang bertakwa. Membentuk otaknya, pikirannya menjadi otak dan pikiran yang bertakwa. Biimtisalil awamiri wajtinabi nawahi litiqaihim bizalikan nara. Bagaimana membentuknya sehingga dia menjadi orang yang bertakwa? Biimtisalil awamiri, dengan cara mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Biimtisalil awamiri, dengan mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wajtinabin nawahi, dan menjauhkan dari berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjadi orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan perkara yang Allah larang, maka membentuk pada diri kita adalah orang yang bertakwa. Membentuk pikiran kita menjadi pikiran yang bertakwa, membentuk hati kita menjadi hati yang bertakwa, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Litiqaihim bizalikan nar. Hal ini dalam rangka mereka menjaga dengan yang demikian itu, dengan menjadi bertakwa, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dengan meninggalkan apa yang Allah larang, maka mereka menjaga diri mereka dengan yang demikian itu daripada api neraka. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengingatkan kepada rekan-rekan semua, yuk kita kembali kepada Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, insya Allah Allah akan jauhkan kita daripada siksa api neraka. Demikian yang bisa kita sharing pada hari ini. Saya selalu berdoa untuk kalian. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kalian dan kekuatan sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.